Halo semuanya, nama gue Salman. Di sini di video pertama gue ini, gue akan mengajarkan kepada kalian apa itu Excel mulai dari dasarnya. Gue akan menjelaskan Excel secara dasar, secara konsep, dan bagaimana cara kita mempelajari Excel itu sendiri secara mandiri. Nah, apa kelebihannya dengan mempelajari dasarnya? Kelebihannya adalah kalian nanti bisa mengeksekusi suatu formula tanpa terlalu rumit, tanpa bingung untuk mengeksekusinya. Karena kita akan mempelajari dasar-dasar Excel apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk Excel itu. Tutorial rumus ini udah tersedia di Excel. Yang gue pakai ini Excel 365. Jadi dia punya template di sini di atas. Kalian tinggal more template aja. Di sini ada banyak panduan-panduannya. Nah, yang salah satu yang gue gunakan ini adalah tutorial rumusnya. Kita langsung klik mulai. Di sini halaman pertama itu bab tentang dasar-dasar melakukan perhitungan matematika dengan Excel. Kalau kalian baca tulisan ini, intinya adalah kita dalam melakukan perhitungan aritmatika atau operator matematika itu bisa dilakukan tanpa menggunakan formula. Apa itu formula? Formula itu seperti contohnya sum, VLOOKUP, HLOOKUP, if, dan sebagainya itu adalah formula. Untuk melakukan penjumlahan matematika, pengurangan, perkalian, pembagian, atau pangkatan, itu bisa dilakukan tanpa harus menggunakan formula. Nah, kalau kita ke bawah sedikit, di sini akan dijelaskan tentang rumus, sel, dan rentang. Geser ke kanan sedikit, kita lihat di sini ada A1, B1. Nah, A1, B1 ini adalah referensi sel. Nah, sedangkan angkanya atau value-nya, kita bisa bikin operator perhitungan dengan menggunakan konstanta. Bisa dengan referensi sel, bisa dengan konstanta. Nah, buat kalian yang masih bingung apa itu referensi sel, jadi sebagai contoh, gue akan jelaskan. Ini Excel baru, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu kolom, apa itu baris. Nah, kalau kalian lihat ada huruf A, B, C, D, dan terusnya sampai dengan XFD, ini adalah kolom, di mana dia bentuknya vertikal turun ke bawah. Oke? Begini, vertikal. Lalu untuk 1, 2, 3, dan terus sampai 1.048.576 baris, itu adalah baris namanya. Jadi misalkan kita sebut di sini baris pertama di kolom A. Kita biasanya dalam Excel itu menyebutnya dengan kolom lebih dahulu baru barisnya. Nah, inilah yang disebut dengan referensi. Referensi itu adalah alamat di mana suatu sel berada. Lah, apa itu sel? Nah, kelewat sedikit, sel itu adalah gabungan dari kolom dan juga baris. Nah, misalkan A ini A1, berarti ini sel A1. Misalkan di sini, ini apa namanya? Ini namanya sel B2. Lalu di sini, kalau di sini berarti ini adalah baris ketiga kolom C, jadi C3. Nah, ini B2 dan ini C3, alamat B2 dan C3 ini adalah referensi namanya. Jadi misalkan kita bikin perhitungan sama dengan 2 ditambah 1, ini kita menggunakan perhitungan matematika, penjumlahan, tapi menggunakan konstanta, yaitu nilainya langsung 2 dan 1. Begitu kita enter, hasil 3. Dan kalau kita mau merubah hasilnya secara otomatis ini tidak bisa, karena kita harus manual dulu. Merubah, misalkan ini menjadi 3, ini baru plus 1, hasilnya jadi 4. Nah, dengan menggunakan referensi, kita bisa merubah suatu angka, hasilnya seperti apa, hanya merubah referensinya aja, merubah konstanta di referensi. Contoh kayak gini, di sini kita punya dua kolom. Di sini adalah kolom B5, B6. Maksud B6 itu bawahnya ya, ini B6. Di sini adalah C6. Ini adalah headernya. Nah, dan ini kolom B6 dan ini C6. Nah, kita bikin perhitungan penjumlahan seperti ini. Kita tinggal masukkan referensinya. Referensinya itu B6 plus C6. Nah, misalkan kita taruh angka 2 ditambah 2. Seperti itu. Jadi dia bergerak. Ini biar bagus. Warna hijau. Oke, bedanya dengan yang sebelahnya jika kita menuliskan secara konstanta yaitu 2 ditambah 2, hasilnya sama dengan 4. Memang benar, tidak ada yang salah. Tapi saat kita mau update nilainya, update value-nya, misalkan menjadi 3 ditambah 7. Nah, yang kanan itu dia harus merubah dulu isinya ini. Isinya ini harus dirubah karena dia konstanta, dia tidak mengacu pada referensi. Nah, jadi referensi itu adalah alamatnya ya. Misalkan ini B2, ini C3, itu namanya referensi. Nah, referensi itu akan menjadi alamat suatu sel. Sel itu adalah gabungan dari baris dan kolom. Nah, kolom dan baris ini disebut dengan sel.
C3 ini berarti namanya sel C3 gitu. B2 ini sel B2. Tapi kalau disebutnya kolom C, ya kolom C berarti ini keseluruhan dari ujung atas sampai paling bawah itu namanya kolom C. Kalau disebut sebagai baris 4, berarti ini dari kiri ke kanan semuanya itu namanya baris. Tapi kalau mau ke titik koordinat yang ini aja nih, ini aja, ini apa namanya? Ini namanya D4. Nah, sel ini disebut sebagai sel jadinya. Sel D4, alamatnya di D4. Seperti itu. Ini contoh pengenalan referensi. Nah, balik lagi ke sini, kita sudah belajar tentang ini, bisa langsung praktekin aja. Nah, misalkan di sini kita menggunakan penjumlahan. Sama dengan atas plus bawah. Nah, hasilnya sama ya, harus sama hasilnya. Lalu, buat kalian yang belum tahu, kita bisa menggunakan tanpa harus diawali sama dengan, tapi diawali dengan tanda plus seperti ini. Plus 5 dikurang dengan 10. Hasilnya sama, nggak berubah. Yang membedakan adalah jika kita menggunakan operator minus atau operator plus dalam memulai suatu rumus, nah hasil awalnya sesuai dengan operator tersebut. Contoh, ini 5 tambah 10 kan 15. Kalau kita menggunakan plus, plus 5 ditambah dengan 10, hasil 15. Tapi kalau kita menggunakan operatornya itu min, di sininya min depannya, hasilnya adalah min dari si 5 ini, min 5 ditambah 10, artinya punya utang 5 dibayar 10. Jadi dia bisa mewakili ini ya, bisa mewakili si dianya. Referensi awalnya itu bisa min, bisa plus. Jadi kalau angka awalnya dia dibikin min, maka ini jadinya utang 5, min 5. Tuh di sini ada apa ada clue-nya. Kalau di sini dia 10 gitu ya. Tapi kalian nggak perlu terlalu menggunakan ini. Kalian cukup menggunakan sama dengan saja. Ini juga sama dengan aja. Sama dengan tanpa ada embel-embel plus minnya. Gue cuma mau ngasih tahu bahwa di Excel itu bisa kayak gitu. Lalu perkalian ini sama dengan 5 bintang 10. Ini adalah pembagian 5 dibagi 10. Kalau kalian lihat ini referensinya merujuk ke sel C3 dan sel C4. Oke. Dan di sini juga ada perpangkatan. Perpangkatan itu simbolnya ada di nomor 6 di keyboard kalian, cek nomor 6 itu di shift, kita pakai shift jadinya 5 shift 6 baru 10. Nah, hasilnya nih. Sekian video penjelasan tentang dasar-dasar Excel dalam melakukan operasi perhitungan matematika. Juga penjelasan tentang sel, baris, dan juga kolom. Nah, nanti selanjutnya kita akan mempelajari tentang formula, seperti sum, VLOOKUP, if, dan sebagainya. Terima kasih. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di subscribe. Jangan lupa di share juga, dan kalau ada kritik saran, tolong dikirimkan saja di komentar kritik-kritik yang positif yang bisa membangun gue menjadi lebih baik lagi. Ini video pertama, mohon maaf kalau gue kaku banget, nggak bisa ngomong di depan kamera. Tapi semoga kedepannya ilmu-ilmu bermanfaat akan gue share di sini. Thank you.